Subscribe. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Qala al-musannif babu ma yuqalu 'inda dafni wat talqin. Ini adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang apa yang harus diucapkan ketika mengubur jenazah dan bagaimana bacaan talqinnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang talqin mayyit. Jadi talqin mayyit itu ada dua, talqin mayyit sebelum wafat dan talqin mayyit setelah mayit tersebut dikubur. Talqin mayit sebelum wafat para ulama sepakat tidak ada perbedaan sama sekali. Makanya kalau tanya sama Muhammadiyah talqin sebelum wafat, mereka pun mentalqin sebelum wafat. Tanya kepada orang-orang Salafi talqin sebelum wafat, mereka pun mentalqin sebelum wafat. Sebelum orang wafat, maka disunahkan kita orang hidup mentalqin orang tersebut yang akan wafat dengan kalimat La ilaha illallah. Dan talqin itu disepakati oleh seluruh ulama, seluruh aliran-aliran Islam dan seluruh golongan-golongan Islam. Tidak ada yang mengingkarinya, ya. Adapun talqin setelah mayit dikubur, itulah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan tidak sunnah. Terkhusus orang-orang bermadzhab Al-Imam Syafi'i, maka mereka mengatakan sunnah. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi sendiri mengajarkan bagaimana bacaan-bacaan talqinnya. Jadi Imam Nawawi di dalam Al-Azkar setelah mengemukakan hukum mentalqin mayit setelah dikubur, maka beliau mencantumkan redaksi talqinnya, ya. Jadi diajarkan oleh Imam Nawawi redaksi talqinnya atau cara mentalqin mayit yang sudah dikubur, ya. Nah, itu sedikit perbedaan tentang talqin mayit sebelum wafat dan talqin mayit setelah dikubur. Kalau talqin mayit sebelum wafat tadi tidak ada perbedaan sama sekali di antara kaum muslimin. Semuanya sepakat mengatakan sunnah. Tapi talqin mayit setelah dikubur, maka sebagian kaum muslimin mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah. Dan bacaannya pun beda, Pak ya. Talqin mayit sebelum wafat bacaannya La ilaha. Ini luar biasanya kalimat La ilaha illallah itu bisa diucapkan tanpa menggerakkan bibir. Coba Pak, bibir jangan digerakin. La ilaha illallah. Ya kan? Bisa tuh. La ilaha illallah. Ya, karena ini memang satu kalimat yang sangat ringan. Bisa diucapkan oleh siapa saja, oleh orang sehat, oleh orang sakit, bisa. Maka ketika kita mentalqin orang yang akan meninggal dunia, ya sudah, biarkan dia mengucapkan La ilaha illallah sekalipun tanpa menggerakkan bibirnya, ya, itu tidak jadi masalah. Nah, talqin mayit sebelum wafat. Yang kedua, talqin mayit setelah dikubur. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah talqin mayit setelah dikubur. Akhrajal Bazzar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dan ditulis
dibukukan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita jelaskan perbedaan rawahu dan akhrajahu. Kalau rawahu hanya sekedar meriwayatkan saja tanpa menuliskannya dalam sebuah buku. Beda dengan akhrajahu. Kalau akhrajahu ini selain dia meriwayatkan hadis, maka dia pun menulis hadis itu dalam sebuah buku. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu akhrajahu, artinya selain meriwayatkan hadis, beliau pun menulis hadis tersebut dalam bukunya, yaitu Al-Jami'us Shahih. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Darimi, Dailami, Tobroni, Baihaqi dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika menggunakan satu redaksi, satu diksi, yang digunakan adalah akhrajahu, karena selain meriwayatkan, beliau pun menulis hadis tersebut. Beda dengan para periwayat awal seperti generasi sahabat, generasi tabi'in, itu hanya sekedar meriwayatkan saja tanpa membukukan riwayat tersebut, maka hanya menggunakan kalimat rawahu. Nah, kemudian Imam Suyuti melanjutkan, akhrajal Bazzar. Hadis ini diriwayatkan dan ditulis oleh Al-Imam Al-Bazzar an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Pertanyaan buat Bapak sekalian, sahabat-sahabat lain ketika didoakan, doanya radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Kenapa ketika Sayyidina Ali menggunakan karramallahu wajhah? Apa alasannya? Ketika penyebutan dalam sholat tarawih seperti itu juga kan? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu giliran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Begitu ya? Apa alasannya? Kenapa khusus Sayyidina Ali menggunakan karramallahu wajhah, tidak radhiyallahu anhu? Ada yang tahu jawabannya? Ini jawabannya ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Jawabannya adalah karena Sayyidina Ali, beliau itu sedari kecil, sedari dulu tidak pernah menyembah berhala. Ya, beliau itu langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka itu pernah menyembah berhala. Sebelum beriman kepada Allah, mereka mengikuti agama leluhur dan nenek moyang mereka. Ya. Bahkan yang lucu itu Sayyidina Umar. Ini sering saya ceritakan beberapa kali ya. Sayyidina Umar ketika sendiri, beliau itu sering ketawa. Ada sahabat yang bertanya, wahai Sayyidina Umar, mengapa kau sering tertawa sendiri? Apa jawaban Sayyidina Umar? Wahai fulan, saya teringat dulu di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah saya membuat Tuhan, membuat patung dari kurma sampai jadi. Setelah itu saya lapar. Kemudian saya sembah. Saya bilang sama patung yang saya bikin dari kurma itu, wahai Tuhan, kalau Engkau tidak bisa mendatangkan makanan ke hadapanku, ke hadapan
ditunggu oleh Sayyidina Umar ternyata betul. Tuhan itu tidak bisa memberikan makanan kepadaku sehingga aku makan dia. Baru saja aku bikin, aku makan. Maka saudaraku bertanya, wahai Umar, mana patung, mana Tuhan yang baru saja engkau bikin? Kata Umar apa? Ilahi fi batni. Tuhanku sekarang berada di dalam perutku. Kata Sayyidina Umar, betapa bodohnya aku dulu di zaman jahiliyah. Aku sendiri yang membuat Tuhan, kemudian setelah lapar aku makan Tuhanku. Ya. Nah jadi seperti itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dulu pernah menyembah berhala. Sementara Sayyidina Ali tidak pernah. Makanya beliau dikhususkan dengan sebutan karramallahu wajhah. Ya. Nah jadi seperti itu. An Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya. Qala, ia mengatakan, idza balagatil janazatu al-qabra, apabila jenazah sudah dikebumikan, artinya proses pemakaman sudah selesai. Fajalasan nas, kemudian orang-orang pun duduk. Jadi setelah proses pemakaman selesai, jangan dulu pulang, tapi duduk di sekitar pemakaman. Fala tajlis walakin kum ala syafiril qabri. Yang lainnya duduk, akan tetapi ada satu orang yang berdiri di pinggiran kubur. Di dalam Hasyiah Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qasim Al-Abbadi, di sana dijelaskan lebih spesifik. Jadi posisinya itu adalah di depan kepala mayit dan membelakangi kiblat. Ini kuburan. Kemudian di depan kepala si mayit sambil membelakangi kiblat. Di situ posisinya Pak, sambil berdiri sambil mentalkin si mayit. Kalau tidak bisa berdiri sambil jongkok, sambil duduk juga tidak jadi masalah. Ya. Fa idza duliya fi qabrihi faqul bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan talqinnya? Bacaan talqin yang disebutkan di dalam hadis ini cukup pendek. Bacaannya bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma abduka nazala bika wa anta khairu manzulin bih. Khallafad dunya khalfal dhahri faj'al ma qaddama alaihi khairan mimma khalaf fa innaka qulta wa ma indallahi khairun lil abrar. Itu bacaan doa bagi orang yang baru dikebumikan, ya. Jadi setelah proses pemakaman selesai, jangan dulu bubar. Baca sedikit bacaan. Ya kalau bacaan yang lumrah di kita itu seperti 3 kali Al-Ikhlas, kemudian 1 kali Al-Falaq, 1 kali An-Nas. Ya. Habis itu selesai. Atau mau dilanjutkan dengan 5 ayat Al-Baqarah disambung ayat kursi, lalu 3 terakhir Al-Baqarah. Setelah itu dengan kalimat la ilaha illallah dengan zikir yang lainnya selesai. Gak usah panjang-panjang baik. Kalau pengen bacaan zikir yang panjang nanti di malam tahlilan. Malam tahlilan silahkan baca zikir tahlil sepanjang-panjangnya. Tapi zikir tahlil yang dibacakan setelah mayit dikubur gak usah panjang-panjang, ya. Kalau saya lebih suka membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali,
An-Nas 1 kali, langsung sambung ayat kursi. Setelah itu baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, la ilaha illallah, selesai. Gak usah panjang-panjang. Ini sama juga zikir ketika selesai sholat jenazah. Ketika selesai mensolatkan jenazah kan ada zikirnya sedikit ya, sambil bagi-bagi amplop. Ya, ini kalau nggak mampu jangan maksain, Pak ya. Insya Allah orang-orang yang mensolatkan jenazah itu ikhlas semua ya. Kalau nggak mampu jangan sampai memaksakan diri. Nggak ada amplopnya juga nggak jadi masalah ya. Itu kalau yang mampu sambil bagi-bagi amplop tuh sambil zikir. Nah, saya sarankan zikirnya itu jangan panjang-panjang. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, sambung ayat kursi, kemudian zikir la ilaha illallah, selesai Pak. Jangan panjang-panjang. Kalau pengen zikirnya panjang nanti di malam tahlilan ya. Nah, jadi semuanya harus serba disegerakan. Ya, zikir jangan panjang-panjang, doanya jangan panjang-panjang. Maka saya sangat tidak setuju kalau mensolatkan jenazah itu ada ceramahnya. Ini jangan sampai ada ceramahnya. Kalau pengen ceramah nanti malam di acara tahlilannya. Karena saya pernah menghadiri sholat jenazah, udah mah sholatnya lama, sambutannya lama, pakai ceramah setengah jam. Ini ceramah habis setengah jam Pak. Ya, ini jangan sampai kejadian. Karena prinsip menguburkan jenazah itu harus dilakukan dengan segera. Ya, jadi harus serba singkat, harus serba instan, serba cepat ya. Begitu pula ketika zikir setelah menguburkan jenazah. Setelah jenazah dikubur, zikir sebentar, habis itu langsung bubar, gak usah lama-lama ya. Nah, adapun bacaan talqinnya, saya pernah memfotokopi dan pernah membagi-bagikannya. Itu bacaan talqinnya. Itu bacaan talqinnya cukup panjang, saya nukil dari kitab Al